Perkenalkan, nama saya Dian Surya Sinaga, Asisten Laboratorium Fisika Dasar UPTP Pelida USU. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interferometer akustik. Adapun tujuannya ada tiga, yaitu yang pertama, untuk menyelidiki adanya proses interferensi pada gelombang suara. Yang kedua, untuk menyelidiki hubungan panjang gelombang dengan frekuensi. Yang ketiga, untuk menentukan cepat lambat bunyi di udara pada saat praktikum dan membandingkannya dengan secara teori, yaitu yang besarnya 340 meter per sekon. Sebelum kita masuk pada praktikum interferometer akustik, saya akan menjelaskan sedikit tentang interferometer akustik. Nah, apa itu interferometer akustik? Interferometer adalah alat untuk mengukur suara, sedangkan akustik adalah alat yang menghasilkan suara. Jadi, interferometer akustik adalah alat yang digunakan untuk mengukur adanya suara dari sumber suara atau sumber getaran. Nah, apa sih itu interferensi? Interferensi adalah interaksi gelombang dalam suatu daerah, di mana gelombang ini dapat bersifat merusak dan juga dapat bersifat membangun. Nah, interferensi itu yang kayak mana sih? Nah, interferensi itu adalah jarak antara dua bukit tertinggi yang saling berdekatan. Nah, pada bunyi itu memiliki yang namanya getaran dan gelombang. Nah, getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada suatu keseimbangan, sedangkan gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu medium. Gelombang itu berdasarkan arah rambatnya dibedakan menjadi dua, ada gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang pada permukaan air atau gelombang tali yang kita gerakkan. Sedangkan contoh gelombang longitudinal adalah pegas. Mungkin kalian tahu pegas kayak mana bentuknya, itu yang namanya gelombang longitudinal. Dalam percobaan interferometer akustik kita menggunakan beberapa alat. Nah, saya akan memperkenalkan alat yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ini adalah osiloskop. Gunanya untuk menampilkan gelombang yang ditangkap oleh si mikrofon ini. Selanjutnya itu ada sinyal generator, itu fungsinya untuk menghasilkan sinyal. Selanjutnya itu adalah speaker yang fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara. Selanjutnya itu adalah mikrofon yang mengubah energi suara menjadi energi listrik. Selanjutnya ada kabel. Kabel fungsinya untuk menghubungkan semua peralatan. Dan ini namanya pipa O. Di mana dalam pipa O ini nanti yang terjadi namanya proses interferensi gelombang sesuai tujuan kita tadi. Selanjutnya itu adalah ada penggaris, fungsinya untuk mengukur jarak pada saat percobaan nantinya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum kita tentang interferometer akustik. Yang pertama itu kita nyalakan si sinyal generator. Nah, dalam data percobaan nanti di sana ada ditentukan yang namanya besar frekuensi. Kita mulai dari yang frekuensi 1000 sampai frekuensi yang paling besar. Nah, kita atur dulu frekuensinya pada sinyal generator ini. Di sini ada tulisan 1 dan 1000. Berarti kalau 1 dikali 1000 itu sama dengan 1000 Hz. Nah, selanjutnya itu nanti suara yang dihasilkan oleh si sinyal generator ini akan ditangkap oleh si speaker, yang mana fungsi speaker tadi untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara. Suara yang dihasilkan ini ditangkap oleh mikrofon. Nah, mikrofon ini fungsinya untuk mengubah energi suara menjadi energi listrik. Energi listrik yang ditangkap oleh mikrofon tadi ini ditampilkan di dalam osiloskop sebagai bentuk gelombang. Nah, yang menjadi pertanyaan, di mana proses interferensi itu terjadi? Nah, ketika suara ditangkap oleh speaker, sebelum dia sampai ke mikrofon, dari speaker ini dialirkan ke dalam pipa O ini. Nah, di dalam pipa O inilah yang terjadi yang namanya interferensi. Nah, interferensi itu terjadi ketika kita menarik si pipa O ini pada jarak tertentu. Nah, nanti di sana akan muncul perbedaan tinggi bukit ketika kita menariknya. Setelah pada osiloskop ditampilkan puncak tertinggi, nah kita ukur jarak antara pipa itu tadi, berapa dia jaraknya. Nah,
itulah untuk yang nanti di data X1. Nah, kan itu ada 5 data, X1 sampai X5. Untuk X2-nya, kita tarik lagi si pipa sampai di mana dia punya data tinggi, baru kita ukur lagi sampai X5. Baru habis itu nanti kita cari yang namanya lambda. Demikianlah percobaan dari interferometer akustik. Nah, adapun kesimpulan dari percobaan kita kali ini yaitu adalah jawaban dari tujuan, di mana tujuan kita yang pertama itu adalah untuk mengetahui adanya proses interferensi pada gelombang suara. Nah, pada percobaan ini proses interferensi itu terjadi pada pipa O tersebut. Nah, yang kedua itu adalah untuk mengetahui hubungan panjang gelombang dengan frekuensi. Hubungan panjang gelombang dengan frekuensi itu ialah semakin besar nilai panjang gelombang atau lambda, maka semakin kecil nilai frekuensinya. Dan yang ketiga itu adalah untuk mengetahui nilai dari cepat lambat bunyi di udara pada saat praktikum. Nah, itu nanti kita hitung dengan menggunakan rumus. Nah, nanti kita bandingkan nilai cepat lambat bunyi yang kita dapat waktu praktikum dengan nilai cepat lambat bunyi secara teori yang sebesar 340 meter per sekon. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang judul interferometer akustik. Kalaupun ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Halo, kami asisten laboratorium fisika dasar UPT PT 3 USU.